Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Yang baru subscribe channel aku, terima kasih banyak. Di channel ini aku ngebahas tentang semua kasus kriminal, mulai dari pembunuhan, penculikan, dan ngebahas soal misteri dan horor juga. Jadi buat kalian yang penasaran sama konten-konten selanjutnya, apa aja sih yang bakal dibawain sama Natasha, jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari konten aku. Oke, karena bulan ini adalah bulan Oktober yang identik dengan Halloween, jadi insya Allah aku akan ngebawain banyak tentang cerita horor ataupun soal-soal perhantuan di bulan ini. Jadi buat kalian yang udah subscribe, pastiin jangan ketinggalan ya. Dan di malam ini aku akan ngebahas tentang beberapa boneka yang dipercaya dihuni oleh arwah-arwah jahat ataupun boneka-boneka terkutuk yang ada di dunia. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke boneka yang pertama. Untuk boneka yang pertama, kita punya boneka Jolit. Tapi Jolit ya, bukan Julit. Bukan boneka yang suka ngomongin orang, tapi ini bener-bener namanya boneka Jolit. Boneka Jolit ini dipercaya memiliki kutukan terhadap siapa saja yang memilikinya. Nah, di kisah boneka Jolit ini, ada sebuah keluarga yang namanya ini kita sebut aja keluarga Mbah Nana ya. Keluarga Mbah Nana ini dikutuk dan dihantui selama 4 generasi keluarga mereka. Dimulailah semua ini dari cerita nenek buyutnya Mbak Nana ini, kita manggilnya Mbah aja ya. Mbahnya Nana ini lagi hamil nih waktu itu. Dia pun dikasih nih kado hadiah boneka Jolit ini sama temennya. Tapi nggak Mbah Nana tahu, boneka yang diberikan oleh temannya ini adalah perantara dari sesuatu yang tidak baik yang ditujukan kepada Mbah Nana ini. Karena temennya yang ngasih ini ternyata punya dendam dan rasa iri yang besar terhadap Mbah Nana ini. Jadi dia pengen mengusik keluarga Mbah Nana ini lewat boneka Jolit yang dia kasih ke Mbah Nana. Awalnya semua terlihat biasa aja, belum ada apa-apa nih. Tapi lama-kelamaan boneka ini pun memperlihatkan kutukan yang dimaksud. Ketika Mbah Nana ini melahirkan anak laki-laki pertamanya, anak laki-laki Mbah Nana ini hanya bertahan 3 hari saja di dunia karena dia meninggal. Tapi penyebabnya nggak tahu apa, misterius, udah meninggal aja kayak gitu aja. Awalnya kan masih ya udahlah biasa aja, dan yang bertahan anak perempuan yang dilahirkan sama Mbah Nana. Udah nih ya kan, anak perempuan Mbah Nana ini punya anak lagi nih, melahirkan lagi anak laki-laki lagi, dan anak laki-lakinya meninggal dunia juga nggak lama setelah dilahirkan. Dan karena anak laki-laki yang mereka dari keluarga mereka ini lahirkan selalu meninggal dunia dengan alasan yang nggak pernah jelas, akhirnya mereka pun meyakini bahwa semua ini adalah kutukan dari boneka Jolit ini tadi. Dimana konon katanya boneka Jolit ini sangat tidak senang dengan kehadiran anak laki-laki yang lahir di dunia. Dia akan mengambil semua arwah, semua roh dan nyawa dari anak laki-laki ini. Jadi nggak heran nih, keluarga Mbak Nana ini siapapun yang melahirkan anak laki-laki, maka bayi laki-laki itu akan meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat misterius. Sampailah nih kepada Mbak Nana kan, pasti kalian nanya dong, terus yang anak-anak perempuannya tetap hidup atau gimana? Tetap hidup sampai mereka punya keturunan. Kenapa yang anak perempuannya ini nggak dibunuh? Karena katanya boneka Jolit ini menginginkan anak-anak perempuan yang tidak dibunuh tadi atau tidak menjadi tumbal boneka Jolit ini meneruskan dan mempunyai keluarga lagi. Jadi punya penerus untuk meneruskan semua kutukan dari boneka Jolit ini. Sampailah di keluarganya Mbak Nana nih, generasi keempat ya kan. Mbak Nana nih punya anak laki-laki lagi, ya udah tahu ceritanya. Anak laki-lakinya meninggal dunia dengan cara yang aneh lagi, dan yang bertahan hanya anak perempuan dari Mbak Nana ini aja. Tapi kalian pernah mikir gak sih, kenapa keluarga Mbak Nana ini gak pernah mencoba untuk memusnahkan ataupun membakar boneka Jolit ini? Mungkin dari mereka, dari generasi mbahnya dulu sampai neneknya, sampai ibunya Mbak Nana ini pernah mungkin mencobanya, tapi mereka gak berhasil. Kalau Mbak Nana sendiri mengatakan bahwa dia memang tidak ada upaya untuk menyingkirkan boneka Jolit ini, karena dia ingin berdampingan terus nih sama roh anak laki-lakinya yang meninggal dunia. Karena mereka percaya kan kalau roh-roh anak-anak mereka itu bersemayam dan tinggal di dalam boneka Jolit ini. Tapi kalian mikir gak sih, itu tuh gak sebanding ya kan? Maksudnya
dia pengen bersanding sama boneka julid karena dipercaya itu ada arwah anaknya. Tapi emang keluarga mereka nggak mikir ya, kalau memang semua penyebab hilangnya nyawa anak laki-laki di keluarga Mbak Nana ini adalah boneka julid itu, mereka nggak mikir kalau seandainya generasi selanjutnya mempunyai anak laki-laki, nyawanya akan hilang juga karena boneka julid ini masih mereka simpan. Kayak nggak setimpal gitu kan. Dan katanya juga boneka julid ini sering sekali hampir setiap malam mengeluarkan suara tangisan, suara rintihan, dan suara teriakan kayak nangis sambil jejeritan gitu loh, paham kan? Dan mereka percaya bahwa itu yang nangis ya udah arwah anak laki-laki yang bersemayam di tubuh si boneka julid ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian nih amit-amit deh ketemu boneka gitu, mendingan dibuang, dibakar aja nggak sih? Komen di bawah ya. Kita lanjut lagi ke boneka yang kedua. Boneka yang kedua ini kita punya boneka Leta. Boneka Leta ini awal kisahnya ini bermulai dari tahun 1970-an, di mana ada seorang anak wanita bernama Kerry Walton yang saat itu baru saja pulang ke kampung halamannya di New South Wales, Australia. Ketika dia sampai di sana, dia ketemu nih sama anak-anak tetangganya. Mereka main lah, namanya juga masih anak-anak kan, main nih ke sebuah rumah tua yang ada di sana. Mereka masuk nih ke rumah tua itu, dan Kerry waktu itu menemukan boneka yang menurutnya bentuknya antik dan unik. Jadi dia memutuskan untuk membawa pulang boneka itu ke rumahnya dan meletakkan boneka itu di kursi yang ada di rumahnya. Awalnya sama kayak cerita boneka sebelumnya tadi ya, nggak ada yang aneh nih sama boneka yang dibawa sama si Kerry ini. Oh ya, aku lupa, si Kerry memberi nama boneka itu dengan boneka Leta ya, boneka Leta. Nah, nggak ada yang aneh nih sama keberadaan boneka Leta. Sampai beberapa hari kemudian, Kerry ini merasakan seperti ada yang ngegangguin dia pas tidur yang nggak bisa nyenyak sama sekali. Dan dia merasakan badannya tuh semakin hari tuh semakin sakit, semakin gak enak badan, kayak lemes banget, kayak nggak ada gairah hidup gitu loh. Dan akhirnya si Kerry ini pun dibawalah ke rumah sakit ya kan, untuk memeriksa keadaannya. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter yang memeriksa Kerry ini pun mengatakan bahwa enggak kok, kamu tuh nggak sakit, nggak ada apa-apa, kamu tuh sehat walafiat, baik-baik aja, badan kamu tuh nggak ada sakit apa-apa, nggak ada demam, nggak ada pokoknya tendensi sakit-sakit yang ringan-ringan juga nggak ada, kamu tuh sehat, kata dokternya kan. Nah, si Kerry ini mulai aneh nih, loh kok kalau memang kata si dokter itu aku sehat, tapi kenapa aku ngerasain badan aku nih kayak bener-bener gak enak banget ya, tidur gak bisa nyenyak ya, kenapa gitu kan. Nah, karena si Kerry ini mulai ngerasa kayak ada yang gak benar sama badannya, tapi kok dokter gak bisa mendeteksi itu juga, akhirnya dia pun mulai ngerasa aneh dan curiga sama boneka Leta yang dia bawa pulang ke rumah. Karena kegelisahannya juga, dan dia juga nggak bisa tidur nyenyak karena itu semua, si Kerry ini memutuskan untuk membawa boneka Leta ini dan dijualnya ke temennya gitu loh. Jadi dia mau ngejual si Leta ini aja lah, mau dilelang aja lah, daripada hidup aku nggak tenang karena keberadaan dia di rumah. Tapi si Kerry ini bersaksi bahwa ketika dia mencoba untuk membawa Leta keluar dari rumahnya, seperti ada sesuatu di dalam boneka si Leta ini yang mengatakan bahwa jangan gitu loh, kamu tuh jangan ngejual aku kemana-mana, biarin aku di sisi kamu aja, gitulah kurang lebih. Jadi boneka ini menariknya untuk tidak melakukan itu, dan Kerry pun seperti terbawa dengan hasutan yang ada di dalam boneka itu, dan dia pun memutuskan untuk tidak menjual Leta sampai detik ini, sampai akhir hayatnya. Nah, karena si Kerry ini nggak berhasil juga bisa mengeluarkan Leta dari rumahnya dan Leta tetap berada juga di sisinya, akhirnya si Kerry ini memutuskan ya udahlah, kalau memang aku nggak bisa ngejual si Leta ini, boneka Leta ini, aku harus cari asal usulnya sebenarnya siapa sih pembuat boneka Leta ini, berasal dari manakah dia, dan aku nggak tahu gimana caranya si Kerry ini mencari tahu asal usul boneka Leta ini. Didapatlah sama si Kerry ini kan asal usulnya, dan katanya boneka Leta ini kalau dilihat dari paku yang ada di sepatu bonekanya ini, dia ini kan kayak boneka kayu gitu kan, paku itu sudah berumur sekitar 200 tahun. Jadi kemungkinan boneka Leta ini juga sudah berumur 200 tahunan gitu. Udah nih, ketika tahu dari situ ya udahlah kan, lightingnya kayak yang oh masih biasa aja. Terus diselidikin lagi nih, ternyata boneka Leta ini kalau dilihat dari bentuknya ya kan, terus ya ciri-ciri bonekanya lah, kayaknya boneka Leta ini berasal dari Eropa Timur, dan konon katanya pembuat dari boneka Leta ini adalah seorang
dukun yang sengaja membuat boneka Leta menyerupai bentuk asli dari anak laki-laki sang dukun ini yang sudah meninggal dunia akibat tenggelam, dan sengaja memasukkan arwah anak yang sudah meninggal itu ke dalam boneka Leta ini untuk mengabadikan ataupun menghidupkan kembali anaknya dengan cara dimasukkanlah rohnya ke dalam boneka Leta ini. Nah, nggak sampai situ aja, ternyata boneka Leta ini tidak hanya mengganggu ketenangan hidupnya si Carrie aja dengan hal-hal yang ya mungkin memang nggak terlalu menyeramkan ya, tapi dia buat si Carrie sakit, buat si Carrie susah tidur, ya sama aja kan. Nah, boneka Leta ini juga katanya kalau diajak main sama si Carrie keluar, dia tuh nggak akan marah seperti yang tadi mau dijual ya. Kayaknya boneka itu kayak tahu gitu loh, kalau dia mau dijual dia marah kayak nggak setuju gitu kan. Tapi kalau memang mau diajak keluar main aja sama si Carrie, ya dia nggak ada melakukan hal-hal yang enggak. Dan katanya juga boneka Leta ini ketika diajak keluar main sama si Carrie ini, maka anjing-anjing yang ada di sekitar komplek si Carrie itu akan menggonggong dan melolong ketika melihat boneka Leta ini. Jadi mereka ngeliat boneka Leta itu, setiap guguk-guguk yang ada di sekitar itu tuh akan menggonggong sekeras-keras mungkin. Kayak ya kalian tahu kan, katanya kan anjing itu kalau ngelihat makhluk halus dia kan pasti akan melolong gitu kan, ataupun menggonggong gitu, katanya kan kayak gitu. Dan gak cuma sampai situ aja, setiap wanita yang menatap mata boneka Leta ini, mereka akan menangis histeris dan menjerit sekeras-kerasnya, kayak ketakutan banget gitu loh, kayak bener-bener ngelihat hantu, ngelihat setan, tau kan. Dan ya udah nih, karena si Carrie ini sebenarnya juga nggak tahan sama boneka Leta ini, tapi dia juga nggak mampu untuk melepaskan boneka Leta ini dari sisinya. Akhirnya si Carrie pun memutuskan untuk tetap menyimpan boneka Leta sampai akhir hayat hidupnya. Menurut kalian boneka Leta ini benar-benar ada isinya nggak ya? Atau cuman kayak teori-teori orang sekitar aja? Tapi kalau sampai anjing-anjing kayak ngegonggong gitu ngeliat bonekanya, ya perlu difikirkan juga kan sebenarnya, karena emang begitu kan, gugup-gugup kalau ngelihat makhluk tak kasat mata. Yang selanjutnya kita punya boneka Mandy. Kalau dilihat dari bentuknya, bonekanya lucu ya, kayak boneka bayi perempuan yang imut, cantik gitu kan. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata boneka Mandy ini katanya memiliki kekuatan supranatural dan memiliki aura horor yang sudah dapat dilihat orang-orang yang memandangnya. Semua ini berawal dari sang pemilik boneka Mandy kala itu yang bernama Miranda. Miranda ini bersaksi bahwa setiap malam dia akan mendengarkan suara tangisan bayi di lorong ataupun di ruangan bawah tanah yang ada di rumahnya. Tapi dia heran nih, itu suara bayi dari mana? Karena dirinya nggak punya bayi, tetangga-tetangga sekitar rumahnya juga nggak ada yang punya bayi perempuan ataupun bayi lah, nggak ada saat itu yang punya bayi di situ. Karena Miranda ini selalu mendengarkan hal-hal itu setiap malam, tangisan, rintihan bayi setiap malam, dia pun merasa terganggu dan gak betah nih. Akhirnya Miranda pun memutuskan untuk menyumbangkan boneka Mandy ini ke museum di Museum Quesnel di Inggris pada tahun 1991. Ketika disumbangkan ke museum ini, keadaan boneka Mandy ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Bajunya robek-robek, udah kotor banget, udah lusuh banget lah baju si boneka Mandy ini. Dan kepalanya sama mukanya tuh udah retak gitu loh, seperti yang kalian bisa lihat ya. Kalian pikir terornya udah hilang dan nggak ada lagi nih yang mengganggu si Miranda. Pada malam hari dia udah nggak denger lagi nih tangisan bayi. Tapi teror boneka Mandy ini justru pindah ke museum tempat dia disumbangkan. Banyak orang yang bersaksi bahwa ataupun pengunjung yang mengatakan bahwa mereka merasa ketakutan ataupun ada sesuatu yang aneh yang mereka rasakan ketika mereka menatap boneka Mandy dan melihat senyuman dari boneka ini. Jadi setiap siapapun pengunjung yang melihat senyuman boneka Mandy ini, mereka kan ngerasa kayak ketakutan, kayak histeris, kayak ada yang sampai nangis juga. Dan penjaga malam museum itu juga mengatakan dia sering sekali mendengar langkah kaki orang, padahal hanya dialah satu-satunya orang yang ada di museum pas malam itu. Tapi dia ngeliat kayak ada suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang, tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa, orang dia cuma sendirian di situ ya kan. Terus mereka juga banyak yang bersaksi bahwa banyak sekali barang di museum itu yang berpindah-pindah tempat atau bahkan yang hilang. Jadi kayak contohnya pena, gambar-gambar di museum itu, buku, itu hilang, tapi sebagian dari yang hilang itu ditemukan, tapi posisi ditemukannya itu jauh banget gitu loh.
loncatnya dari posisi awalnya, paham kan? Kayak nggak masuk akal gitu, siapa yang mindahin kayak gambar-gambar yang dipajang di museum itu. Tapi nggak jarang juga barang-barangnya hilang, udah hilang kayak gitu aja. Dan yang paling terkenal juga nih, kesaksian dari beberapa pengunjung museum itu yang memang sengaja ingin melihat boneka Mandy ini mengatakan bahwa ketika mereka ingin mengambil gambar boneka Mandy itu atau merekamnya, mata boneka Mandy itu akan mengikuti arah kamera mereka semua. Jadi kalau misalnya difoto nih dari sini ya kan boneka Mandy-nya, terus direkam, ya udah boneka Mandy itu akan ngikutin kemana arah kamera dari si perekam itu. Mereka juga bersaksi bahwa mereka kadang-kadang melihat boneka Mandy ini mengedipkan mata kepada pengunjung dan tersenyum sinis. Kalau kayak gitu, kalau udah tahu kayak gitu ya udahlah ya, nggak usah dicoba-coba diambil-ambil gambar, mau ngetas-ngetas terus kayak gitu kan, serem gitu loh. Dan sekarang boneka Mandy ini awalnya ini ditaruh nih sama boneka lainnya, cuman sekarang udah dipindahin, dia punya kayak tempat kaca tersendiri gitu loh. Karena katanya boneka Mandy ini nggak bisa disatuin sama boneka lainnya, karena dia akan menyingkirkan ataupun membunuh boneka itu, karena dia nggak suka ada orang lain yang bersanding sama dia di dalam kotak boneka itu. Aneh banget gak sih? Kayak boneka ini gak se-cute dan tidak semanis penampilannya, malah kayak nyeremin, dan orang-orang tuh malah ngelihat kesana tuh karena penasaran beneran ada setannya gak sih itu boneka. Lanjut aja, kita lanjut lagi ke boneka yang terakhir. Yang terakhir sebenarnya tuh masih banyak sih boneka-boneka yang dipercaya dihantui ataupun dikutuk, tapi kalau memang kalian mau aku ngebahasnya lagi, yang boneka-boneka lain lagi, komen di bawah ya. Boneka yang keempat ataupun yang terakhir ini adalah boneka Okiku dari Jepang. Sebenarnya banyak nih, banyak jenis cerita yang menceritakan tentang boneka Okiku ini, tapi yang paling populer dan terkenal dari kasus tentang boneka Okiku ini adalah boneka yang dibeli oleh Eikichi Suzuki yang berusia 17 tahun di Hokkaido, Jepang. Nah, Eikichi ini memberikan boneka itu untuk adik perempuannya yang saat itu sedang berulang tahun, dan ternyata adik perempuannya ini sangat senang dengan boneka yang diberikan oleh si Eikichi ini. Adik perempuannya ini bernama Kikuko ya. Nah, Kikuko ini seneng banget dapat hadiah nih, boneka cantik, boneka Jepang kayak gitu dari kakaknya. Dia pun bermain terus sama boneka itu, kemana-mana boneka tuh diajak main lah sama si Kikuko ini. Ribet sama si Kikuko ini ya kan. Bahkan Kikuko pun mengajak boneka kecil ini pun tidur bersamanya setiap malam. Namun beberapa bulan kemudian kejadian naas pun terjadi, di mana Kikuko adiknya Eikichi ini mengalami sakit flu dan menyebabkan dia harus kehilangan nyawanya alias meninggal dunia. Untuk menghormati adiknya, mereka pun memutuskan untuk memajang boneka si Kikuko tadi di kuil tempat adiknya ini disemayamkan gitu ya. Kalau di sana kan biasanya ada tempat doa-doa gitu. Nah, bonekanya itu ditaruhlah di kuil itu gitu loh. Dan boneka ini pun diberi nama Okiku untuk menghormati lagi-lagi adiknya Kikuko itu. Karena kan kayak namanya mirip-mirip gitu ya, untuk mengenang dan mengingat lah keberadaan sang adik dan gak hilang gitu aja. Jadi dikasih nama kayak gitu di bonekanya. Lagi-lagi sama seperti cerita boneka-boneka berhantu lainnya, awalnya semua baik-baik saja, nggak ada yang aneh gitu loh. Dan keluarga Eikichi ini memutuskan untuk memotong rambut boneka milik boneka Okiku ini dengan model okapa atau model yang rambutnya tuh rata di garis pundak gini dan memiliki poni tipis di sini. Jadi kayak poninya tuh kayak poni rata gitu tapi tipis-tipis gitu ya kan. Ya udah nih, awalnya mereka kayak ya udah cantik kan dipotong rambutnya kayak gitu. Tapi akhirnya keluarga Kikuko ini sadar nih kalau dilihat-lihat boneka Okiku ini rambutnya makin panjang ya kan. Terus kalau dilihat-lihat lagi juga nih ke arah mulutnya boneka itu, mereka seperti melihat adanya gigi yang tumbuh dari boneka itu. Jadi kayak layaknya manusia, rambutnya tumbuh makin panjang, giginya juga tumbuh kayak manusia hidup gitu loh. Nah udah nih, karena itu kan ya udahlah, mereka nggak mau mikir-mikir yang aneh-aneh awalnya. Tapi gimana caranya juga aku nggak tahu ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata rambut yang tumbuh di boneka Okiko itu adalah rambut manusia asli.
Ya udah dong, mereka kayak yang udah ya udahlah, nggak mau terlalu mikirin yang gimana-gimana gitu kan. Sampai pada akhirnya tahun 1983, keluarga Kikuko ini memutuskan untuk pindah dari Hokkaido dan menyerahkan boneka itu ke kuil Manenji. Nah, di kuil Manenji ini dititipkanlah boneka itu kepada biarawan yang ada di sana. Dan keluarga Kikuko ini pun menceritakan juga tentang semua rahasia yang ada di boneka Okiko ini. Kayak rambutnya bakal tumbuh panjang, terus ada gigi juga yang tumbuh di dalam mulutnya, dan katanya itu juga adalah rambut manusia, diceritainlah sama biarawan ini. Tapi keluarga Kikuko ini meminta untuk biarawan itu merahasiakan semua cerita horor yang tersimpan dari boneka Okiko ini. Tapi kayaknya rahasia itu nggak berhasil tersimpan ya, karena buktinya banyak pengunjung yang mengunjungi kuil itu hanya untuk melihat rambut manusia yang ada di boneka Okiko ini. Nah, rambutnya tuh makin panjang kan, dan saat ini pun katanya rambut boneka Okiko ini pun sudah sampai lututnya boneka itu. Para biarawan ini pun ingin nih memotong rambut dari boneka ini, tapi mereka nggak ada yang berani kan, karena mereka nganggapnya itu boneka ada penunggunya atau ada apa. Dan keluarga Kikuko pun mempercayai bahwa boneka Okiko ini dirasuki arwah dari adiknya si Eikichi ini, si Kikuko tadi yang pemilik boneka itu tadi kan. Ya udah nih, mereka nggak jadi nih motong rambutnya si boneka Okiko ini. Sampai katanya seorang biarawan pun bermimpi bahwa dia didatangi oleh boneka Okiko ini yang meminta tolong untuk memotongkan rambutnya. Jadi kayak boneka itu datang ke mimpinya si biarawan ini dan meminta dia untuk segera memotongi rambutnya. Ya udahlah, keesokannya biarawan ini pun memutuskan untuk memotong rambut boneka Okiko ini, tapi dengan kayak ritual-ritual entah minta izin atau apa gitu loh, biar nggak ada sesuatu yang aneh terjadi gitu kan. Dan aku juga lupa nih bilang bahwa setiap pengunjung yang ingin melihat boneka Okiko ini, mereka hanya diperbolehkan melihat, tidak boleh menyentuh dan tidak boleh memfoto boneka Okiko ini, gitu katanya. Nih, buat kalian yang mungkin nanti mau liburan ke Jepang terus datang nih ke Hokkaido, boleh deh kalian coba datang ke kuil Manenji ini dan melihat gimana nih penampakan dari boneka Okiko itu. Ya, siapa yang berani, ayo monggo ke sana. Oke, segitu dulu tentang boneka-boneka berhantu yang ada di dunia ini. Gimana menurut kalian? Menurut kalian dari 4 boneka ini mana yang kisahnya paling menyeramkan? Atau kalian ada nih boneka-boneka lain yang mau aku ceritain di bawah? Boleh komen langsung aja di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah juga seperti yang aku bilang tadi. Subscribe channel aku dong yang belum subscribe juga sekarang. Nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Follow juga Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.